Michael mana nih ya? Udah jam segini belum kelihatan. Katanya mau latihan kungfu. Kak. Michael mana aja udah sore. Aduh maaf kan tadi ada pelajaran apa. Kayak deh kita langsung ke perguruan kungfunya aja. Nama saya Michael Gautama. Saya berumur 16 tahun. Saya sekolah di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Saya ikut bela diri ini untuk sebagai olahraga dan sebagai kemampuan untuk membela diri saya. Iya Michael, gimana untuk latihan kungfu hari ini? Udah siap belum? Siap dong kak. Latihannya berat loh di sana. Fisik harus kuat, terus syarat-syaratnya juga banyak. Yakin nih, udah yakin? Berat. Yakin kok kak. Ya udah ntar saya kenalin ke gurunya, namanya Suku Luis. Itu nama perguruannya Lo Banteng. Ntar kita langsung sana aja hari ini. Oke kak. Tapi beratnya bagaimana dulu kak? Nah, hari ini kan kita menuju ke sana. Ntar kita langsung tanya aja di sana berdua sama gurunya. Oke kak. Saya yakin dan semangat untuk ikut perguruan ini. Kalau berdirinya itu sebenarnya kita dari ini alirannya namanya Ngocokun ya. Nah, terus Grandmaster Lo Banteng, aliran Lo Xiaochun itu papa saya, ya, almarhum papa saya jadi ya. Nah, Ngocokun itu 5 mahaguru, sebutan lain atau julukan dari guru-gurunya almarhum kakek saya Grandmaster Lo Banteng. Beliau hijrah ke Indonesia tahun 1927. Nah, beliau pun ini ahli kungfu, pengobatan tradisional Chinese, dan berjiwa satria. Untuk itu garis besarnya. Kalau untuk lebih detail sekali, emang kita ada bikinin buku biografi tentang almarhum Lo Banteng, itu ada di dalam ini. Lagi pas dia datang tuh. Nah, kalau di aliran kami, di aliran Lo Banteng, aliran Lo Xiaochun ini, Grandmaster Lo Xiaochun ini, kita mengutamakan kegeberan badan, pukulan yang keras dan tajam serta menusuk. Tadi ada anak sekolah SMP kali ya, kata saya. Ya, jadi SMA atau SMP saya belum nanya. Dia mau datang ikut latihan gitu loh. Saya lihat dulu lah semuanya ya, tentang sampai di mana keinginan dia, kemauannya, tekadnya. Selanjutnya ya baru saya bisa menilai bagaimana terima atau tidak.
Saat pertama kali ketemu Kak Luis, saya agak takut karena diberi beberapa persyaratan yang menurut saya susah, dan seperti berani sakit, berani capek. Saya agak ragu, tapi saya yakin dan semangat untuk ikut perguruan ini. Kamu yakin mau latihan? Ya, suhu, Berani capek, berani suhu, berani sakit. berani. Ya udah, nanti kamu coba pulang dulu, minta surat keterangan dari papa mama pengantarnya, jadi nanti kamu baca. Ya, uang itu aja. Sampai saat ini kita mempertahankan tradisi ya. Jadi kita harus ada yang rekomen. Satu, rekomen siapa, atau dia lihat di dalam rumah seperti apa terhadap saudara-saudaranya, terhadap orang tuanya, baik atau bagaimana. Baru kita bisa melanjutkan terima atau tidak. Hari pertama saya disuruh menyapu, sebenarnya agak kesal, tapi kata Su Luis itu sebagai dasar untuk kedisiplinan dalam berlatih kuku. Latihan pertama saya seperti apa? Baik, sebentar ya. Latihan aku sekalian ada pertama. Sebenarnya agak kesal, tapi kata Su Luis itu sebagai dasar untuk kedisiplinan dalam berlatih kuku. Ya satu pasti keinginan dia sampai seberapa jauh, sampai seberapa mau dia untuk melatih, dan berani nggak dia untuk sakit, untuk capek, karena ini sangat capek dan sakit dalam latihan. Semuanya dari orang tuanya ya. Orang tuanya tuh mengetahui kungfu Lowo Banteng ini karena sudah dari lama ya, dari tahun 1927. Saya sempat bete dan sempat bosan dalam latihan ini, tapi tiba-tiba Kak Maya datang dan memotivasi saya. Saya sempat bete dan sempat bosan dalam latihan ini, tapi tiba-tiba Kak Maya datang dan memotivasi saya. Kok gini-gini doang sih? Kapan belajar jurusnya? Gak kayak di film, langsung latihan bisa dapat jurus. Kenapa kamu? Bete. Ya tadi pas saya lagi break latihan, saya lihat Michael dulu sendiri gitu. Langsung saya samperin, karena saya tahu sih dulu saya juga posisi saya di seperti dia. Tiba-tiba Kak Maya datang dan memotivasi saya. Bete kenapa, Mike? Ya nih Kak, dari kemarin gini-gini aja, nggak pernah jalan jurus, nggak pernah apa.
nanya ini bosan banget sih latihannya begini, udah latihan nggak seperti yang diharapkan. Dia mengira latihan kungfu itu harus langsung seperti di movie kali ya, menurut dia gitu. Kan bos, dulu kamu gimana? Emang gitu kalau latihan, apalagi kita baru pertama kali, nggak bisa yang namanya langsung jurus. Kita perlu pengenalan, disiplin. Ini salah satu bentuk disiplin menurut aku. Aku juga sebetulnya profesiku desainer, jauh dari ini semua. Cuma memang suka bidang ini. Kenapa? Karena ini melatih stamina kita, terus gerakan, kedisiplinannya juga. Jadi ya, menurutku kamu sabar aja. Mana kak, kalau sabar terus, kapan jalan jurusnya? Saya kan juga pengen belajar jurus kak. Kamu berapa lama? Baru 3 hari pak. Baru 3 hari? Jadi menurut aku terus aja ikutin. Dan kamu ambil hikmahnya. Apa ya? Disuruh ini kenapa ya? Disuruh gini gimana ya? Jangan mengeluh. Tapi kan bosan kak, kalau kakak berapa lama? Aku tahu bos, saya itu udah 1,5 tahun latihan di sini. Tapi ya prosesnya sama kayak kamu, ngikutin dari nol, dari bersih semua. Apa yang disuruh aku lakukan. Berarti sama latihan. Pasti sama. Tergantung gimana kamu menyikapinya. Dan saya menjadi lebih giat dan makin rajin dalam berlatih karena motivasi. Ingat pesanku. Ya. Ya, saya pas kebetulan Michael ngomong sama Maya, saya sempat dengar, ya saya kasih tahu dia berapa dan keinginan tahu saya, niatnya dia untuk belajar berapa besar, berapa gede, saya mau lihat itu. Nah, Mike, udah saya dengar kayaknya kamu mau latihan. Iya maaf suhu, tapi kalau latihan seperti ini saya juga nggak kuat suhu. Saya mau lihat kedisiplinan kamu. Dan setelah ya di samping itu ya kesabarannya seperti itu. Dia si Michael cukup lumayan lah masuk dalam kriteria diterima sebagai guru. Sebentar lagi kita akan mulai lagi. Kita akan mulai belajar. Siap ya. Hebat, cukup disiplin. Ya. Saya dapat beberapa jurus habis saya latihan dasar dan jurus-jurusnya itu bisa digunakan dalam sehari-hari. Putar terus. Mau kata? Kecil masih lihat. Sini, lihat depan. Bukan dari empat itu kan. Tekan. Biasa lagi kakinya. Terus. Ketiga lagi. Dari latihan dasar ini saya diberi kepercayaan karena Pak Luis menganggap saya sudah siap dan sudah
rajin dalam giat berlatih, saya diberi kaos akhirnya. Dari diberinya kaos ini, saya merasakan Su Luis bisa memberi kepercayaan pada saya, dan saya merasa benar-benar diterima di dalam perguruan ini. Selama ini saya mendapatkan kedisiplinan, mendapat kesabaran, dan bisa lebih tekun dalam menjalani tugas-tugas. Jadi Pak Luis, Ya, menanya perkembangan Michael sejauh ini udah seperti apa ya? ya mereka lumayan bagus lah ya. Jadi dia bisa ikutin apa yang saya ajarin. Nah, Nah, untuk Michael gimana? Kira-kira latihan di sini berat nggak? Masih mau lanjut atau gimana nih? Awal-awal sih berat, Nah. tapi sekarang sudah semangat latih lanjut terus. Oh gitu. Kalau gitu saya titip Michael dulu Pak ya, dia biar lebih jago latihan di sini. baik, Saya baik. pamit dulu Pak. Ya, Makasih ya Pak. sama-sama. Ya, baik. So. Prinsip kami ya di aliran Lo Banteng ini apa ya, jadilah kucing di dalam rumah, kucing yang baik, kucing yang manis, kucing yang nurut, tetapi keluar pintu kamu harus jadi harimau. Indonesia, NKRI, itu rumah kita. Pesan saya untuk teman-teman yang berlatih, terus berlatih, jangan putus asa, sabar, dan digeluti terus karena ini semua pasti ada maknanya, berasa lah gitu buat diri kita sendiri. Juga Michael jangan putus asa, terus berlatih, jurus dan gerakan-gerakan latihan fisik ikutin aja semua. Kedisiplinan dari bersih-bersih dan lain-lain itu pasti ada maksudnya semuanya, nanti akan dimengerti sendiri. Menurut saya lebih baik kalian ikut perguruan Lo Banteng ini daripada nongkrong, daripada jalan-jalan, daripada ngabisin waktu dengan gak benar main game. Lebih baik kalian masuk perguruan ini daripada membuang waktu sia-sia.